Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya Desnimiati pada channel yang memberikan materi pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat terjadinya mobilitas sosial. Dalam setiap masyarakat, kecenderungan mengalami mobilitas sosial berbeda-beda. Ada masyarakat yang dengan cepat dan mudah mengalami mobilitas sosial, tetapi ada pula masyarakat yang cenderung sulit mengalami mobilitas sosial. Berikut beberapa faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial. A. Faktor struktural. Faktor struktural maksudnya adalah kebijakan atau keadaan pemerintah suatu negara. Dalam sistem demokrasi di Indonesia, warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi. Kedudukan yang tinggi bukan lagi didasarkan pada keturunan, tetapi pada kemampuan hingga menjadi kepercayaan menjadi seorang pemimpin. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka, oleh karena itu siapapun bisa mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. B. Faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di antara dua orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara, belum tentu menjadi berhasil dalam melakukan mobilitas sosial ke atas. Hal ini disebabkan karena keberhasilan individu sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku individu tersebut. C. Faktor sosial. Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Setiap manusia dilahirkan dalam suatu status yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat ia lahir, tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih status. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. D. Faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah melakukan dan memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. E. Faktor politik. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki stabilitas politik yang baik. Kondisi negara aman dan damai sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. Semua rakyat berperan aktif dalam pembangunan. F. Kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sebaliknya, jika kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang tak menjalani pendidikan dengan bagus, serta sulit untuk mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Selain memahami berbagai faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial, perlu kita pahami juga berbagai faktor penghambat mobilitas sosial. Yang A. Kemiskinan. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. B. Diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku, bangsa, ras, agama, dan golongan. Pada masa penjajahan, terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang berkualitas berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia.
Berikutnya adalah saluran-saluran mobilitas sosial. A. Pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas. Bahkan dianggap sebagai social elevator atau perangkat yang mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. B. Organisasi politik. Banyak contoh orang yang meniti perjuangan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai ke tingkat yang lebih tinggi. C. Organisasi ekonomi. Organisasi yang bergerak antara lain dalam bidang perusahaan ataupun jasa umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Organisasi ekonomi itu antara lain koperasi dan badan usaha. D. Organisasi profesi. Contoh organisasi profesi lainnya yang dapat dijadikan sebagai saluran mobilitas vertikal adalah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, dan organisasi profesi lainnya. Adapun dampak dari mobilitas sosial yang positif dan negatif. Berikut adalah dampak positif dari terjadinya mobilitas sosial adalah mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial, dan meningkatkan integrasi sosial. Kemudian dampak negatif dari mobilitas sosial adalah terjadinya konflik dan gangguan psikologis. Demikian materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial, kemudian saluran-saluran mobilitas, serta dampak dari adanya mobilitas sosial vertikal dan horizontal. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.